Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Unggulan Amanatul Ummah Surabaya tahun pelajaran 2021-2022, terutama saya ucapkan bergabung masuk ke lembaga pendidikan unggulan BP Amanatul Ummah Surabaya di SMP Unggulan Amanatul Ummah Surabaya, siswa kelas 7 SMP Unggulan Amanatul Ummah, dan sekaligus kami ucapkan selamat atas diterimanya di lembaga favorit, lembaga yang mengedepankan ilmu pengetahuan dan akhlakul karimah. Anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya adalah Ambar SPD MPD, lahir di Lamongan tanggal 11 Mei 1971. Di lembaga ini saya berkedudukan sebagai koordinator SMP Unggulan Amanatul Ummah Surabaya yang bertugas mengoordinasikan, mengomunikasikan seluruh sistem dan proses kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan Amanatul Ummah antara yayasan, dewan guru, wali murid, siswa, dan masyarakat, terutama kepada pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya, Profesor Dr. Kiai Haji Asep Sabuddin Halim. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, semoga kalian senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa perkenalan lingkungan sekolah yang sangat singkat ini, ingin saya sampaikan secara singkat pula bahwa SMP Unggulan Amanatul Ummah Surabaya didirikan pada tahun 2002-2003, yang waktu itu jumlah muridnya hanya 27 siswa, putra dan putri dalam satu kelas digabungkan. Seiring waktu, kemudian pada tahun 2009 SMP Unggulan Amanatul Ummah Surabaya mendapatkan kepercayaan dari Kemendikbud bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita termasuk satu-satunya di Surabaya yang mendapatkan program sekolah berbasis pesantren. Disitulah kemudian pada tahun 2009 kita mengembangkan SMP Unggulan berprogram pesantren yang diletakkan di Pacet, Mojokerto. Hari ini jumlah muridnya kelas 7 sampai kelas 9, baik yang program pesantren dan full day school yang induknya adalah SMP Unggulan Amanatul Ummah Surabaya, dan sampai hari ini masih dikepalai langsung oleh pengasuh yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Sabuddin Halim. Jumlah muridnya kurang lebih 1.200, yang di Surabaya termasuk jumlah murid terbesar bahkan mungkin di Indonesia. Oleh karena itu, berbanggalah anak-anak sekalian ketika kalian sekolah di lembaga ini, karena pengelolanya, pengasuhnya adalah tokoh pendidikan, bahkan ada yang mengatakan wali pendidikan Indonesia di era modern saat ini. Anak-anakku sekalian, perlu saya sampaikan bahwa visi lembaga kita adalah
sangat pokok mengantarkan kita sebagai generasi yang sempurna. Visi tersebut adalah terwujudnya manusia yang unggul, utuh dan akhlakul karimah untuk kemuliaan dan kejayaan Islam dan kaum muslimin, dan kejayaan seluruh bangsa Indonesia, dan untuk keberhasilan cita-cita kemerdekaan, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Adapun sistemnya, semuanya berinduk kepada pesantren melalui sosok figur sentral, yaitu pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Profesor Dr. Kiai Haji Asy Syafuddin Khalim. Apa itu? Yaitu melaksanakan sistem yang berlaku di lembaga pendidikan unggulan Amanatul Ummah secara ketat dan bertanggung jawab. Apa sistem secara ketat dan bertanggung jawab itu? Ketat adalah pelaksanaan sistem pembelajaran yang mengikuti sistem Kemenak dan perpaduan muadalah dari Mesir dilaksanakan secara ketat. Artinya apa? Tidak boleh ada satu guru pun yang izin dan tidak mengajar dengan benar. Dilaksanakan ketat, dipastikan bahwa seluruh materi pembelajaran yang disampaikan oleh Dewan Guru dan Asatidz harus bisa dipahami oleh siswa secara detail pula. Tidak boleh melanjutkan pembelajaran sebelum siswa itu memahami sepenuhnya secara tuntas materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Secara bertanggung jawab artinya apa? Hasilnya maksimal, dan hasilnya bisa dibuktikan: satu, anak mempunyai kemampuan akademis dan mempunyai budi pekerti luhur berakhlakul karimah. Oleh karena itulah pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa kita mengembangkan sebuah kalimat sederhana, tetapi ini jadikan prinsip gerak napas kita di lembaga pendidikan Amanatul Ummah. Apa itu? Yaitu sekolah modern berkarakter santri. Apa itu berkarakter santri? Ini perlu saya kupas. Bahwa lembaga ini didirikan, dasar pokoknya adalah ad-dinul Islam. Dengan mengutip dari surat dalam Al-Quran yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah akan senantiasa mengangkat derajatnya orang yang beriman. Walladzina yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Artinya apa? Ini sangat penting. Jika manusia itu mendapatkan derajat yang mulia tinggi baik di dunia bahkan di akhirat, maka syarat mutlak anak-anak sekalian, kalian harus punya keimanan yang tangguh dan mempunyai kemampuan keilmuan yang luas, sehingga kalian nantinya berdaya memimpin Indonesia bahkan dunia ini. Yang kedua, lembaga ini didirikan kenapa berusaha pada adil Islam? Mengutamakan keselamatan di akhirat. Apa keselamatan akhirat? Mau tidak mau, mutlak adalah orang yang ingin baik itu harus paham ilmu agama. Sebagaimana hadis yang sama Rasulullah, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan menjadi orang baik, maka akan dipahamkan ilmu agamanya. Ini, dan ada lagi hadis yang sangat populer yang sudah diingat, man arada dunya fa'ala bil ilmi wa man arada al akhirah fa'ala bil ilmi wa man arada ma fa'ala bil ilmi. Ini dasar. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia yang lebih baik, yang sejahtera, yang bermanfaat, yang berguna, maka tidak ada lain, harus dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan kehidupan akhirat yang diridhoi dan selamat masuk surga, dengan ilmu. Dan kedua-duanya, kalau ingin selamat di dunia dan akhirat, fa'alilum, maka dengan ilmu juga. Jadi ilmu memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu anak sekalian, kalian tidak salah sekolah di lembaga pendidikan unggulan Amanatul Ummah. Selanjutnya anak sekalian, nanti kalian di sini akan dibiasakan berbudaya hidup yang melalui komitmen siswa. Satu, beriman, bertakwa,
berilmu, berdisiplin, bertanggung jawab, bersih, sopan, ramah, dan rapi. 9 budaya inilah nanti akan untuk karakter kalian nanti. Dan nanti akan secara simultan akan berpadu dalam proses pembelajaran di Lembaga Pendidikan Amanatul Ummah Surabaya, terutama di SMP Unggulan Amanatul Ummah Surabaya. Anak-anak sekalian yang berbahagia, adapun target lulusan kalian, anak-anak sekalian, jangka pendeknya kalian menguasai ilmu pengetahuan dan nanti bisa masuk ke jenjang SMA yang lebih baik, yang di sekolah unggul, bisa di Lembaga Pendidikan Amanatul Ummah, bahkan di sekolah negeri favorit di seluruh Indonesia. Mengapa? Karena kompetensi akademiknya anak-anak nilainya minimal harus B, dan B-nya di Amanatul Ummah adalah 87. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang perlu diketahui oleh anak-anak sekalian yang baru dan mungkin juga yang lama, saya ingatkan betul bahwa kalian nanti di sekolah Amanatul Ummah, anak-anak di samping kalian harus giat belajar, utamakanlah akhlakul karimah kepada kedua guru, kepada kedua orang tua, kepada sesama sahabat, sesama muslim, saudara muslim, dan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, anak-anak sekalian, jangan khawatir kalian dan jangan minder, kalian akan pasti berhasil dan mencapai harapan yang kalian inginkan, yaitu menjadi orang yang sukses di dunia, selamat di akhirat atas izin ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya, Profesor Dr. Kiai Haji Asep Sultan Halim, dan seluruh Dewan Guru di Lembaga Pendidikan Unggulan Amanatul Ummah Surabaya yang kompetensinya rata-rata sudah magister atau S2. Demikian anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian yang belajar di Amanatul Ummah ini, terutama di SMP Unggulan Amanatul Ummah Surabaya ini, diberikan kemudahan, kelancaran, mendapatkan ilmu yang banyak barokah, sehingga nanti kalian ke depan akan berguna bagi nusa bangsa, agama, dan keluarga masyarakat bangsa Indonesia. Demikian anak sekalian, sebelum saya akhiri, anak-anak sekalian, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan belajar kita nanti itu dalam situasi pandemi yang dialami oleh seluruh masyarakat dunia. Oleh karena itu, anak-anak segera harus bisa menyesuaikan. Pertama, kita selalu berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Ikhtiarnya ialah kita wajib menaati dan mematuhi melaksanakan prokes, protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Apa itu? Yang pertama, selalu pakai masker. Bila perlu, maskernya double. Gini. Yang kedua, jaga jarak. Minimal 1 meter, bahkan 2 meter. Dilarang berjabat tangan dengan siapapun atau kontak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Selalu membawa hand sanitizer seperti Pak Ambari. Jadi nanti kalian membawa hand sanitizer di saku kecil saja. Ini jangan sampai lupa. Bisa jadi setelah istirahat, sebelum masuk, apa waktu, mesti gitu. Sebelum makan, sebelum minum, assalamualaikum, setelah sholat, sudah sering. Nah, agar itu. Karena apa? Tangan ini jadi media utama untuk penularan COVID. Mengapa? Karena penularan COVID itu melalui lubang muka kita. Pertama adalah hidung, kedua adalah mulut, ketiga adalah mata, dan yang keempat adalah melalui telinga. Ini kalau tidak disikapi dengan baik, dilaksanakan, sangat riskan. Jadi penularan itu dari situ sebenarnya. Mengapa pakai masker? Supaya tidak masuk melalui hidung dan mulut, atau tidak menularkan melalui hidung dan mulut. Itu anak sekalian. Mengapa berjarak? Supaya kita tidak tersambung dengan virus itu. Jika kita teledor, tidak pakai masker. Nah itu maksudnya. Yang berikutnya lagi adalah
tidak kalah pentingnya adalah ini anak sekalian. Kalian harus memulai hari ini untuk membiarkan hidup sehat dan bersih. Kelas bersih, ventilasi kelas dijaga, jangan sampai tertutup dan kotor. Itu anak sekalian, insya Allah itu secara ikhtiar benar. Secara batinnya nanti ada petunjuk dari Pak Kiai. Apa itu? Nanti akan diajar oleh Pak Kiai istighosah khusus yang disampaikan oleh beliau pada pertemuan tatap muka dengan beliau. Di antaranya ialah berdoa dan istighosah. Itu aja anak sekalian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya anak sekalian tidak kalah pentingnya, di mana kita menjaga prokes, di manapun dan dalam keadaan dan kesempatan apapun harus dilakukan itu, termasuk di rumah, di lingkungan sekitar, terutama di sekolah. Bahkan di rumah, mohon maaf, wajib menjaga prokes. Agar apa? Kita semua selamat dan dilindungi Allah dari wabah pandemi COVID-19. Demikian anak sekalian yang bisa saya sampaikan atas nama Koordinator Ashabul Rahmatul Ummah Surabaya. Sekali lagi selamat datang dan bergabung dan penuh semangat untuk mengikuti KBM baru dengan pola baru di Lembaga Pendidikan Amanatul Ummah Surabaya, SMP Ulang Amanatul Ummah Surabaya. Sebelum saya akhiri, anak-anak, mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan mengawali kegiatan pembelajaran di Lembaga Pendidikan Amanatul Ummah nanti kita senantiasa mendapatkan ridho, mendapatkan pertolongan, rahmat, lindungan, maunah, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala dunia bisyafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kemudian akhir kalam, mohon maaf kurang lebihnya, dan nanti kita sambung dalam kegiatan sehari di KBM. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.